Di tengah hiruk-pikuk kantor di lantai 45 Gedung Sudirman Tower Jakarta, Rian Pratama berdiri dengan tangan gemetar di depan meja rapat direksi. Saya mundur ekti hari ini, Pak Ardi. Ini yang terbaik untuk perusahaan dan untuk Anda, kata Rian dengan suara yang berusaha tegas meski dadanya sesak. Tak ada yang tahu, keputusan mundur mendadak itu akan memicu gelombang yang mengguncang seluruh Imperium Wijaya Group. Ardi Wijaya, CEO berusia 35 tahun yang selama ini dikenal dingin dan tak tergoyahkan, bangkit dari kursi kulitnya dengan wajah pucat. Ruangan yang tadinya penuh suara diskusi bisnis langsung hening. Rekan-rekan direksi saling pandang, sekretaris di pojok ruangan menutup mulutnya. Rian menunduk, tak berani menatap mata Ardi yang selama 3 tahun ini selalu menjadi tempat ia mencari kekuatan. Rian ingat betul hari pertama ia masuk sebagai asisten pribadi Ardi. Dari Surabaya ia datang ke Jakarta dengan mimpi besar tapi hati yang penuh beban. Keluarganya di kampung, ayah seorang ustadz kecil dan ibu guru selalu mengingatkan agar ia menikah cepat, punya anak, meneruskan garis keturunan. Kamu sudah 28, Rian, jangan seperti orang-orang kota yang lupa agama, kata ayahnya setiap telepon. Rian menyembunyikan segalanya. Ia bekerja keras, belajar bahasa Inggris malam-malam, mengatur jadwal Ardi yang padat, rapat dengan investor Singapura, negosiasi merger dengan perusahaan Jepang, bahkan menghadiri acara amal di istana. Ardi selalu bilang, kamu bukan sekadar asisten, Rian. Kamu teman saya. Tapi di balik kata-kata itu, ada tatapan yang lebih dalam, senyum kecil saat mereka berdua lembur sampai subuh, percakapan tentang mimpi dan ketakutan yang tak pernah dibagi dengan orang lain. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang membuat Rian semakin dekat dengan Ardi. Saat Ardi kehilangan ibunya 2 tahun lalu, Rian yang menemani dia di rumah sakit, memegang bahunya saat Ardi menangis diam-diam di balkon. Terima kasih sudah ada di sini, bisik Ardi saat itu. Rian merasa hatinya hangat, tapi segera menekannya. Ia ingat doa ayahnya, ingat tetangga di kampung yang bergosip tentang anak muda yang tak kunjung menikah. Tekanan itu semakin berat saat Ardi mulai diatur keluarganya untuk menikah dengan putri rekan bisnis, Larissa, demi merger besar. Kamu harus pikirkan masa depan perusahaan, Ardi, kata ayah Ardi di makan malam keluarga yang Rian ikuti sebagai asisten. Rian duduk di ujung meja, merasa seperti orang asing, tapi hatinya sakit melihat Ardi tersenyum palsu. Malam sebelum keputusan mundur, Rian tak bisa tidur. Ia duduk di apartemen kecilnya di Kemang, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Kalau aku tetap di sini, rahasia ini akan meledak dan hancurkan Ardi, gumamnya sendiri. Ia tahu perasaannya pada Ardi sudah tak bisa ditahan lagi. Bukan sekadar kagum, tapi cinta yang membuatnya rela berkorban. Pagi harinya, ia datang ke kantor dengan surat pengunduran diri di tangan. Saat menyerahkannya, Ardi membaca cepat, lalu tatpanya berubah. Kenapa, Rian? Apa karena aku, tanya Ardi pelan, suaranya hampir pecah. Rian tak menjawab, hanya menggeleng dan berbalik. Tapi Ardi menahan lengannya. Jangan pergi. Aku tak bisa kehilangan kamu. Kini di ruang rapat, Ardi tak lagi bisa menyembunyikan apapun. Ia melangkah ke depan mikrofon internal yang biasa digunakan untuk broadcast ke seluruh karyawan. Semua dengar saya. Saya tidak akan biarkan Rian pergi. Karena saya mencintainya. Bukan sebagai bos, tapi sebagai pria yang mencintai pria lain. Kata-kata itu meluncur begitu saja, seperti banjir yang tak terbendung. Rian membekuk.
Seluruh staf yang mendengar lewat speaker langsung heboh. Telepon mulai berdering, wartawan entah bagaimana sudah tahu dan berkumpul di lobi bawah. Rian merasa dunia berputar. "Pak Ardi kenapa?" bisiknya. Ardi menatapnya dengan mata penuh tekad. "Karena aku lelah sembunyi, Rian. Dan karena kamu layak untuk diperjuangkan." Malam itu berita sudah menyebar ke semua portal. CEO Wijaya Group umumkan Cinta Gai ke asisten pribadinya headline utama. Keluarga Rian di Surabaya menelepon histeris. "Kamu gila, Nak. Apa kata orang kampung?" jerit ibunya. Rian duduk di sofa apartemen Ardi, tangan dingin. Ardi memeluknya pelan, bukan dengan nasu, tapi dengan kelembutan yang membuat Rian menangis. "Kita hadapi bersama," bisik Ardi. Tapi Rian tahu ini baru awal dari badai besar. Saham Wijaya Group sudah turun 8% dalam 2 jam. Rekan bisnis menelepon marah. Dan Larissa, tunangan paksa Ardi, mengirim pesan, "Kamu menghancurkan semuanya." Rian merasa bersalah, tapi di dada Ardi yang hangat, ia merasa untuk pertama kali hidup sebagai dirinya sendiri. Malam itu mereka berbicara sampai pagi, tentang masa lalu, tentang ketakutan, tentang mimpi masa depan yang mungkin tak lagi mustahil. Rian tak tahu besok akan seperti apa, tapi ia tahu satu hal, keputusan mundurnya telah membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Keesokan paginya, Jakarta masih basah oleh hujan deras yang turun semalaman. Rian bangun di apartemen Ardi yang luas di kawasan Scib. Cahaya matahari samar menyusup lewat tirai tebal. Ardi sudah bangun lebih dulu, duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam dan laptop terbuka. "Saham turun lagi 12%, kata Ardi pelan, tapi suaranya tak ada nada putus asa. Rian mendekat, duduk di sebelahnya. "Ini salahku. Kalau aku tak mundur, tak akan seperti ini." Ardi menggeleng, tangannya menyentuh punggung tangan Rian dengan lembut. "Ini pilihan aku, Rian. Sudah waktunya aku berhenti pura-pura." Berita pagi itu semakin gencar. Televisi menayangkan wawancara ayah Ardi yang marah di rumah mewahnya di Pondok Indah. "Anak saya sudah gila. Ini bukan cara Wijaya amili. Kami orang terhormat." Komentar di medsos membanjiri, sebagian mendukung cinta adalah cinta, sebagian lagi menghujat merusak moral bangsa. Rian membaca satu persatu sambil hatinya perih. Teman kuliahnya dari Surabaya menelepon, "Lo beneran, Yan? Keluarga lo lagi kacau di sini." Rian tak bisa menjawab, hanya terdiam. Di kantor, suasana tegang. Beberapa direktur senior datang ke ruangan Ardi, minta penjelasan. "Pak, ini akan hancurkan merger dengan perusahaan Larissa. Saham kita anjlok." Ardi berdiri tegar. "Kalau bisnis harus dibangun di atas kebohongan, lebih baik hancur." Rian berdiri di belakang, merasa kecil. Ia ingat bagaimana dulu ia membantu Ardi mempersiapkan presentasi merger itu, malam-malam menghitung angka, tertawa kecil saat Ardi salah ketik. Kini semua terancam karena dirinya. Siang harinya, mereka pergi ke rumah Ardi di puncak untuk menghindari media. Di perjalanan dengan mobil pribadi, Ardi bercerita tentang masa kecilnya. "Ayah selalu bilang, pria harus kuat, harus punya istri, harus lanjutkan nama besar. Aku sembunyikan ini sejak SMA, saat aku jatuh cinta pada teman sekelas." Rian mendengarkan, tangannya memegang tangan Ardi di atas persneling. "Aku tak pernah berani, sampai kamu datang. Kamu buat aku berani, Rian." Di rumah puncak yang sepi, mereka duduk di teras menghadap pegunungan.
Ardi memeluk Rian dari belakang, bukan dengan gairah liar, tapi dengan ketenangan yang membuat Rian merasa aman untuk pertama kali. Aku takut kehilangan keluarga, bisik Rian. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri kalau terus sembunyi. Malam itu, telepon dari Ibu Rian datang lagi. Pulanglah, nak. Kita bisa atur pernikahan diam-diam, jangan rusak masa depanmu. Rian menangis setelah telepon ditutup. Ardi duduk di sebelahnya, menyeka air matanya. Kita hadapi satu persatu. Besok aku akan konferensi pers resmi. Rian mengangguk meski hatinya bergejolak. Esok pagi, saat mereka kembali ke Jakarta, teman dekat Ardi, seorang pengusaha muda bernama Bima, datang ke kantor dengan wajah marah. Lo gila, Di. Lo tahu ini akan bikin investor lari. Aku yang bantu lo bangun perusahaan ini dari nol. Bima adalah sahabat Ardi sejak kuliah, yang selama ini tahu rahasianya tapi tak pernah mendukung terbuka. Kamu pengkhianat, kata Bima sebelum pergi membanting pintu. Rian melihat Ardi terluka, tapi tak mundur. Aku pilih kamu, Rian. Bukan bisnis, bukan keluarga yang palsu. Hari itu penuh pertemuan darurat. Rian membantu Ardi menyusun pernyataan, meski tangannya dingin. Di luar, demonstran kecil berkumpul di depan gedung membawa spanduk "Kembalikan Moral Bangsa". Rian merasa seperti berada di tengah badai, tapi setiap kali Ardi memandangnya, ia merasa ada kekuatan baru. Malam harinya, di apartemen, mereka berdoa bersama, Rian dengan ayat-ayat yang ia hafal dari kecil, Ardi dengan keyakinan yang baru ditemukan. Tuhan pasti paham cinta yang tulus, kata Ardi. Rian tersenyum tipis, untuk pertama kali merasa tak sendirian dalam perjuangannya. Tapi besok konferensi pers akan jadi ujian terberat. Konferensi pers digelar di Ballroom Hotel Bintang 5 di Tamrin. Ratusan wartawan dari berbagai media nasional dan internasional sudah berkumpul sejak pagi. Rian berdiri di belakang panggung, jantung berdegup kencang. Ardi memegang tangannya erat sebelum naik ke podium. Kamu siap? Tanya Ardi. Rian mengangguk meski kakinya lemas. Saat Ardi berdiri di depan mikron, lampu kamera menyilaukan. Terima kasih telah datang. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran. Saya, Ardi Wijaya, mencintai Rian Pratama, asisten saya. Ini bukan skandal, ini cinta yang selama ini saya sembunyikan karena takut. Tapi Rian mengajari saya untuk berani. Ruangan langsung riuh. Pertanyaan beterbangan, apa reaksi keluarga Anda? Apakah ini akan mempengaruhi bisnis? Bagaimana dengan agama? Ardi menjawab satu persatu dengan tenang. Keluarga saya sedang berproses. Bisnis akan kami kelola dengan prinsip baru, kejujuran. Dan Tuhan mengajarkan kasih sayang, bukan kebencian. Rian akhirnya dipanggil naik. Ia berdiri di sebelah Ardi, tangan mereka bertaut di depan kamera. Saya hanya seorang asisten biasa dari Surabaya. Tapi Pak Ardi membuat saya merasa berharga. Saya mundur karena tak mau merusaknya, tapi dia memilih saya. Suaranya bergetar, tapi ia selesai bicara dengan kepala tegak. Setelah konferensi, mereka keluar lewat pintu belakang. Di mobil, Rian menangis pelan. Semua orang tahu sekarang. Ardi memeluknya. Dan itu bagus. Tak ada lagi sembunyi. Tapi malam itu, kabar buruk datang. Ayah Rian mengirim pesan, kamu bukan lagi anakku. Ibu Rian menelepon menangis. Rian duduk di lantai apartemen, merasa dunia runtuh. Ardi duduk di sebelahnya, tak berkata apa-apa, hanya ada.
Keesokan harinya, Bima datang lagi, kali ini dengan dokumen. Investor mundur, Di. Kalau kamu tak mundur dari perusahaan, kita bangkrut. Ardi membaca dokumen itu lama. Kalau begitu, saya serahkan sementara pada tim. Saya butuh waktu untuk keluarga dan Rian. Mereka memutuskan pergi ke Bali untuk menenangkan diri. Di pesawat, Rian memandang awan. Aku takut, Di. Keluargaku, karirku. Ardi memegang tangannya. Kita bangun yang baru. Kamu tak perlu jadi asisten lagi. Kamu bisa jadi mitra saya dalam segalanya. Di Bali, mereka menyewa villa kecil di Ubud. Pagi hari berjalan di sawah, sore duduk di pantai. Ardi bercerita tentang mimpi kecilnya, ingin punya rumah sederhana, anak angkat, hidup tenang. Rian tersenyum, merasa beban di dada mulai ringan. Tapi telepon dari Larissa datang, kamu hancurkan keluargaku juga, Ardi. Ayahku batal merger, dia marah besar. Rian mendengar, merasa bersalah lagi. Di tengah liburan, Ardi mendapat kabar ayahnya sakit. Mereka terbang kembali ke Jakarta. Di rumah sakit, ayah Ardi menatap Rian dingin. Kamu yang rusak anak saya. Rian menunduk, tapi Ardi berdiri di depannya. Ayah, Rian bukan perusak. Dia penyelamat saya. Konfrontasi itu panjang, penuh air mata dan teriakan. Rian keluar ruangan, duduk di koridor menangis. Seorang perawat mendekat, berani sekali Anda. Saya juga punya adik seperti itu, tapi sembunyi terus. Kata-kata itu memberi Rian kekuatan. Malam itu, ayah Ardi akhirnya bicara pelan, saya tak setuju, tapi saya tak mau kehilangan anak saya. Langkah kecil, tapi langkah. Kembali ke Ila di Bali setelah urusan rumah sakit, Rian dan Ardi berjalan di pantai saat sunset. Ardi berlutut, bukan melamar, tapi berjanji. Aku akan selalu pilih kamu setiap hari. Rian memeluknya, air mata bahagia bercampur asin laut. Tapi di Jakarta, masalah belum selesai. Saham masih turun, keluarga Rian masih diam. Rian tahu perjalanan masih panjang. Bulan berikutnya penuh ujian. Kembali ke Jakarta, Ardi memutuskan mengambil cuti panjang dari perusahaan. Tim manajemen sementara dipimpin oleh wakil direktur yang netral. Rian membantu dari belakang meski tak lagi resmi asisten. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta Selatan jauh dari sorotan media. Tapi gosip tak berhenti. Tetangga baru memandang curiga, teman lama Rian tak lagi hubungi. Aku merasa seperti orang asing di negeriku sendiri, kata Rian suatu malam saat mereka masak bersama di dapur kecil. Ardi tersenyum, tapi kamu tak lagi sendirian. Suatu hari, Bima datang lagi, kali ini dengan penawaran. Investor baru mau masuk kalau kamu mundur total, Di. Mereka tak suka isu ini. Ardi menolak. Perusahaan ini milik keluarga, tapi aku tak mau jual jiwa. Pertengkaran meledak. Bima pergi dengan ancaman akan ungkap rahasia lama Ardi yang tak relevan. Rian panik, dia bisa hancurkan kita. Ardi memeluknya, kita sudah terbuka, tak ada lagi yang bisa dihancurkan. Rian memutuskan pulang ke Surabaya sendirian untuk bicara dengan keluarga. Di kampung, ayahnya tak mau membuka pintu. Ibu menangis di teras. Kamu bikin malu seluruh keluarga, nak. Rian duduk di depan pintu berjam-jam, bercerita tentang perjuangannya, tentang bagaimana Ardi membuatnya merasa dicintai tanpa syarat. Malam harinya, saudara laki-lakinya keluar, lo berani, Yan. Tapi ayah butuh waktu. Rian pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan, meski belum dimakan.
Di Jakarta, Ardi menghadapi rapat dengan Dewan Direksi. Beberapa anggota mundur, tapi yang lain tetap. Kami dukung Anda, Pak, selama bisnis jalan. Ardi tersenyum untuk pertama kali merasa perusahaan bukan lagi beban. Rian menunggu di luar, saat Ardi keluar mereka berpelukan di koridor sepi. Kamu kuat sekali, bisik Rian. Kita kuat bersama, jawab Ardi. Tekanan sosial semakin terasa saat acara keluarga besar Wijaya. Ardi membawa Rian. Beberapa saudara menatap dingin, tapi sepupu muda Ardi mendekat. Kak, aku bangga sama Kak Ardi. Momen kecil itu memberi harapan. Malam itu di rumah, Rian dan Ardi duduk di balkon, memandang lampu kota. Aku tak pernah bayangkan hidup seperti ini, tapi aku bahagia, kata Rian. Ardi mencium keningnya pelan. Aku juga. Ini perjalanan kita. Tapi badai baru datang saat media menemukan foto lama Rian dengan teman laki-laki di kampus. Gosip sudah lama gaib menyebar. Rian merasa terbuka lukanya. Ardi langsung buat pernyataan, cinta kami tulus, jangan ganggu Priyasi. Dukungan dari komunitas Indonesia mulai berdatangan, surat-surat dari anak muda yang merasa terwakili. Rian membaca satu persatu, air matanya jatuh. Mungkin kita bukan monster. 6 bulan berlalu sejak pengumuman itu. Saham Wijaya Group stabil kembali setelah Ardi luncurkan program terbaru tentang inklusitas di tempat kerja. Perusahaan tak lagi sama, tapi lebih kuat. Rian kini bekerja sebagai konsultan independen membantu startup kecil di bidang teknologi hijau. Keluarga Rian mulai bicara lagi meski masih dingin. Ayahnya kirim pesan, pulanglah suatu hari, kita bicara. Ardi dan Rian pergi ke Surabaya bersama. Di rumah kecil itu, ayah Rian akhirnya duduk bersama mereka. Saya tak mengerti, tapi saya lihat kamu bahagia, nak. Itu cukup buat sekarang. Pelukan pertama setelah berbulan-bulan membuat Rian menangis bahagia. Di Jakarta, Ardi bertemu ayahnya lagi. Saya tak setuju sepenuhnya, tapi saya bangga kamu berani. Ardi tersenyum, terima kasih, ayah. Bima akhirnya minta maaf, aku takut kehilangan teman di. Makan aku. Persahabatan mereka pulih pelan-pelan. Suatu malam, di balkon rumah mereka, Rian dan Ardi memandang bintang. Aku dulu takut jadi diri sendiri. Sekarang aku bebas, kata Rian. Ardi memeluknya erat. Dan aku belajar mencintai tanpa takut. Mereka tertawa kecil, mengingat semua air mata, semua pertengkaran, semua pengorbanan. Perjalanan belum selesai, tapi mereka sudah jauh. 1 tahun kemudian, di pantai Kuta Bali yang sama tempat mereka pernah berjanji, Rian dan Ardi berdiri memandang sunset. Tangan mereka bertaut, angin laut menyapu wajah. Perusahaan Ardi kini punya kebijakan anti-diskriminasi yang jadi contoh nasional. Rian membuka yayasan kecil membantu anak muda di daerah Konserati. Keluarga keduanya mulai menerima, meski pelan. Kita buktikan cinta bisa menang, bisik Ardi. Rian tersenyum, ya, dan kita masih belajar setiap hari. Mereka berpelukan, gelombang kecil menyentuh kaki. Tak ada lagi sembunyi, tak ada lagi ketakutan. Hanya dua pria yang tumbuh bersama, saling menguatkan di tengah dunia yang kadang keras. Apakah pengorbanan besar terhadap norma masyarakat selalu diperlukan demi kebahagiaan sejati dalam cinta sesama jenis di Indonesia? Benar atau salah?